Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, berkat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring TIK dan masih bersama Ustazah Ike. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa sebelum belajar TIK. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma yasir wala tu'asir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin. Oke anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar TIK hari ini? Bagus. Sekarang kalian simak video ini sampai selesai ya. Baik anak-anak, kita akan mulai saja materi kita untuk hari ini. Masih tetap di bab 2, menggunakan Excel sebagai program pengolah angka. Dan materi yang akan kita pelajari antara lain yang C, mengenal rumus dan operasi hitung pada Excel. Dan yang D, mengatur format angka. Nah, kedua materi ini merupakan materi terakhir kita di bab 2 ya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama menggunakan rumus pada Excel, dan yang kedua mengetahui format angka. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, rumus dan operasi hitung pada Excel. Excel dapat membantu kita dalam berhitung. Dalam berhitung, kita menggunakan rumus. Pada Excel, rumus disebut dengan formula. Dan penulisan formula diawali dengan tanda sama dengan. Berikut adalah tabel penggunaan simbol-simbol rumus dan operasi hitung pada Excel. Ada tanda kurung, perpangkatan, perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Operasi hitung pada Excel memiliki tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah yang berada di dalam tanda kurung. Jika tidak terdapat tanda kurung, urutan pengerjaan yang lebih dahulu adalah perpangkatan. Dan jika tidak ada tanda kurung dan pangkat, urutan pengerjaan yang lebih dahulu adalah perkalian. Urutan selanjutnya adalah pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Sebagai contoh, di sini ada 3 contoh ya. Contoh yang pertama, 3 dikali dalam kurung 5 tambah 4, maka penulisannya adalah 3, kemudian dikerjakan dulu yang ditanda dalam kurung ini, 5 tambah 4 sama dengan 9, maka hasilnya adalah 27. Kemudian contoh yang kedua, karena di sini tidak ada pangkat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah karena di sini tidak ada tanda dalam kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang perpangkatan. Nanti 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikurangin 5 sama dengan 3. Kemudian contoh yang ketiga, karena di sini tidak ada tanda kurung dan tanda pangkat, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. 20 dikurangi 25 dibagi 5 sama dengan 5, maka 20 dikurangi 5 hasilnya adalah 15. Fahim tum? Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengatur format angka. Pada bab ini, kamu akan mempraktikkan cara penulisan mata uang rupiah yang baku dengan menggunakan program komputer. Pada Excel, angka dapat diformat sesuai dengan kebutuhan, misalnya diformat menjadi angka desimal, angka dengan pemisah ribuan, angka pecahan, persen, mata uang, dan lain-lain. Bagaimana cara menulis mata uang rupiah yang baku pada Excel? Mari kita praktikkan bersama-sama. Untuk kegiatan praktiknya, di sini Ustazah sudah membuatkan soal. Kemudian untuk uraian soalnya, buatlah daftar penerimaan dan pengeluaran uang jajanmu dalam 1 hari. Sebagai contoh, kamu diberi uang jajan sebesar Rp10.000 dalam 1 hari. Kemudian kamu menghabiskan uang itu sebanyak Rp8.000. Buatlah rincian pengeluaranmu tersebut.
dan ubahlah format angka ke dalam rupiah. Nah, langsung saja kita praktikkan ya teman-teman. Jadi di sini ketika kalian sudah membuka Microsoft Excel pertama kali, kemudian kalian tulis di sel A1, sel B1 dan sel C1 di sini berupa data-data teks ya, ada keterangan, terima dan keluar. Nah, kemudian ini boleh kalian blok. Nah, kemudian keterangannya kalian isi tadi uang dari orang tua ya, ortu. Ini kalau misalnya kalian kurang lebar, kalian bisa lebarkan. Kemudian uang yang kalian terima dari orang tua tadi sebesar 10.000. Nah, kemudian kita akan di sini Ustazah kasih jarak satu sel juga untuk jumlah pengeluarannya. Ini diperbesar lagi nggak apa-apa. Nah, untuk jumlah pengeluaran berarti kita harus menempatkan kursor di sel C8. Berarti di sini ya. Nah, tadi kan Ustazah sudah membahas tentang bagaimana cara penulisan formula atau rumus dalam Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel itu rumus atau formula itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Berarti cara penulisannya atau cara mengerjakannya seperti ini. Kalian tulis di sel C8 ya di sini sama dengan. Nah, yang mau kita jumlahkan itu kan di uang keluar ya. Nah, berarti kalian klik di sini di sel C4. Kemudian ditambah apa dikurang? Ditambah ya, karena di sini kan yang ditanyakan jumlah pengeluaran. Nah, berarti tambah, klik lagi di bawahnya, otomatis nanti di sini di formula barnya langsung muncul di sini C5 ya, karena memang 2000 ini berada di sel C5. Masih ada satu lagi, berarti kita kasih rumus tambah lagi. Kemudian apalagi sel C6. Nah, sampai sini sudah paham ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kan udah selesai nih, udah selesai ya. Kita masukkan rumusnya beserta uang yang keluar. Nah, maka kita langsung enter ya, nggak usah lagi ditulis sama dengan, nggak usah. Kita langsung enter. Nah, kalian lihat di sini hasilnya adalah 8.000. Betul tidak? Nah, dan kalian coba perhatikan ya, di sel C8 di sini tulisannya 8.000. Sementara di formula barnya berupa rumus. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian mengerjakan praktik, Ustazah akan tahu mana anak yang menggunakan rumus, mana anak yang langsung aja nulis di situ angka 8.000. Kan kalau dipikir-pikir secara logika, ini kan gampang aja Ustazah, cuman 5 tambah 2 ditambah 1, hasilnya 8.000. Iya, memang gampang. Ini memang Ustazah kasih contoh yang sederhana, tapi bagaimana kalau misalnya Ustazah kasih soal kalian di sini misalnya uangnya bukan 10.000 lagi, tapi misalnya 100.000 atau 1 juta. Kemudian uang pengeluarannya pun bukan hanya cuma 5.000, 2.000, 1.000, bukan, tapi dalam jumlah yang lebih besar lagi. Nanti kan pasti kalian bingung gitu kan. Nah, maka dari itu kalian harus menggunakan rumus ya. Jangan asal langsung kalian tulis di sini 8.000. Nanti ketahuan di sini, oh ternyata si
ini misalnya ya si A dia menggunakan rumus, terus si B misalnya Ustazah klik di sini. Oh, dia tidak menggunakan rumus karena di formula barnya tulisannya 8.000. Tuh. Di sini 8.000, di sini juga 8.000, berarti dia tidak menggunakan rumus. Paham? Oke. Gampang kan, teman-teman? Berarti jumlah pengeluaran uangnya 8.000. Nah, sekarang kita cari sisa ya, sisa uang. Nah, sisa uang ini masuk diterima atau dikeluar? Diterima ya, karena yang kalian terima uangnya yang akan kembali ke kalian. Nah, untuk mengetahui sisa uang itu rumusnya bagaimana? Tetap sama, kita gunakan tanda sama dengan, kemudian berarti rumusnya adalah uang yang diterima dari orang tua. Nah, di sini sel B2 ya. Ditambah atau dikurang? Dikurang. Dikurang yang mana? Dikurang jumlah pengeluaran yang ini. Nah, sudah? Apa ada lagi yang mau dikerjakan? Tidak ada ya, berarti langsung aja di enter. Nah, hasilnya 2000. Tuh. Di sel B9-nya tertulis 2000, sementara di formula barnya tertulis rumus seperti ini. Jadi tidak bisa dibohongin, ya. Nah, secara logika kan kalau 10.000 ditambah 2000 kan 10.000 dikurangi 8.000 kan 2.000. 8.000 ditambah 2.000 10.000. Iya, memang sederhana. Ini kan baru contoh. Belum Ustazah kasih kalian soal yang agak angkanya di sini banyak, keriting. Nah, gitu ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Baik, sekarang setelah kita mengetahui jumlah pengeluarannya dan sisa uangnya, nah kita akan mengatur format angkanya sekarang ya. Angka-angka mana saja yang akan kita atur, yaitu yang berupa data angka di sini ya. Berarti ini semua kita akan gunakan atau akan kita ubah ke dalam bentuk penulisan mata uang rupiah yang baku. Nah, untuk mengubah ke dalam format mata uang itu dia ada di menu home, group number ya. Kemudian nanti kalian pilih yang di sini number format tuh. Dan untuk mengubah mata uang itu ada di currency ya, ingat ya. Ini untuk mengubah mata uang. Kemudian kalau yang number ini untuk format angka biasa. Kalau time ini untuk jam. Kalau di sini juga ada teks, ada persen. Nah, kalau kita mau mengubah format mata uang, berarti kita gunakan yang currency. Nah, klik satu kali. Oh, sorry. Kita blok dulu ya. Kita blok dulu yang akan kita ubah format uangnya, kemudian klik yang currency. Nah, kalian perhatikan ya di sini. Ini kalian gak usah panik. Kok begini sih Ustazah, kok jadi US dollar? Iya, memang pengaturan dari sananya memang US dollar. Tapi kita akan ubah ini menjadi rupiah. Klik di sini, kemudian more number format. Nah, kemudian di sini ada kotak dialog ya. Nanti kalian pilih yang number. Kemudian kalian ubah simbolnya ini. Nah, kemudian di simbol ini banyak ya, di sini mata-mata uang. Kalian pilih yang formatnya Rp atau rupiah ya. Nah, di sini kalian harus sabar ya, men-scroll ke bawahnya. Jangan terlalu cepat karena nanti biasanya kalian akan kelewatan gitu. Nah, pelan-pelan saja. Nah, sampai ketemu nih. Rp Indonesia, klik. Nah, kemudian
Kemudian kalian lihat di sini ada decimal place-nya 2. Maksudnya itu ada dua angka di belakang ini. Titik. Ini nggak apa-apa, dipakai aja. Atau kalau misalnya kalian nggak mau, juga nggak apa-apa, dihilangkan aja. Nanti dia penulisannya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita oke. Nah, sudah terganti. Oh, ternyata penulisan mata uang rupiah yang baku itu seperti ini. Nah, rupiahnya tidak ada spasinya ya. Mungkin selama ini kalian sepengetahuan kalian rupiah terus spasi gitu ya. Nah, tapi inilah sebenarnya penulisan mata uang yang baku seperti ini. Nah, kalian perhatikan juga di sini. Ada nggak tulisan Rp di sini? Kemudian ada koma, ada titik 00-nya, enggak kan? Nah, maka nanti ada anak yang sengaja menulis langsung di sini Rp 10,000, nanti pasti akan ketahuan di sini kalau dia nggak pakai rumus. Fahim tuh? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut saja ke kesimpulan dan ukhrawi pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi di dalam Excel itu kita program Excel itu bisa untuk menghitung perhitungan dasar ya fungsinya. Kemudian fungsi yang kedua itu dalam Excel itu penggunaan rumus juga bisa. Kemudian fungsi-fungsi yang lain, pengolahan data dan tabel, membuat grafik, dan memanajemen data. Nah, dalam Al-Quran itu ilmu perhitungan itu ada tercantum dalam Quran surat An-Nur ayat 39 yang langsung saja ya Ustazah bacakan artinya. Dan orang-orang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu dia tidak mendapatinya sesuatu apapun dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Baik anak-anak, tibalah kita di penghujung pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Duduk sholih, sikap berdoa. Doa setelah belajar daring TIK. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, sampai jumpa lagi.